Oh. Sapa lagi deh yang tadi belum tersapa. Weis, ada Arya, mantap. Halo Bung Arya, Malam Mas Yo. selamat malam. Wah, seru 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 seru. Mana lagi ya? Sapa lagi deh. Em, Selamat malam. Ini Mbak atau Mas Anggi ya. Kemudian Mbak Ayu, selamat malam. Hai Mbak Dina. Terus ada Mbak Kolida, Mas Dayat, selamat malam. Em, Mas Muhammad Harun. Wah, menyenangkan. Oke, oke, kita mulai aja yuk. Kita mulai aja ya. Oke, teman-teman yang bisa menyalakan kamera, boleh banget. Jangan lupa pakai apa namanya backgroundnya. Nanti kita akan berfoto bersama di sesi terakhir nanti. Jadi kita mulai saja karena di handphoneku sudah menunjukkan jam 19 lebih 15 menit. Baiklah, selamat malam teman-teman. Selamat malam, welcome to the power of your voice, transform your career in 2025. Eh, Terima kasih untuk keseruannya dan tentunya apa ya? Ini adalah seperti tadi sudah disebutkan, sudah aku ceritakan sedikit, mungkin yang baru bergabung. Ini adalah webinar pertamaku yang diinisiasikan sendiri, eh, self apa? Single fighter gitu. Tapi tentunya keseruan malam hari ini tidak akan terjadi tanpa dukungan dari teman-teman yang luar biasa dari komunitas-komunitas seperti Move On Game On, kemudian WF Cuan, terima kasih juga Rumah Suara Kita, lalu ada Voice Over Expertise Indonesia, lalu ada Demi Jadi Voice Over Community gitu. Ada beberapa komunitas grup WhatsApp juga yang sudah di share. Tapi tentunya supportnya luar biasa banget. Well, jadi sekali lagi welcome to the power of your voice, transform your career in 2025. Mungkin untuk yang belum kenal, salam kenal, selamat malam. Nama saya Iyo Baswara, seorang voice optimizer trainer, kemudian voice over artist, content creator, dan insurance consultant. Yang saya ini sudah 10 tahun lebih eh, berada di industri kreatif yang tentunya apa ya beraktivitas dengan bagaimana communication skill gitu. Dan akhirnya puji Tuhan, syukur alhamdulillah eh, ada beberapa karya yang akhirnya bisa dinikmati seperti di Netflix, di Disney Plus, kemudian juga ada YouTube channel seperti Sisi Terang, Cool Tools Indonesia, Angkutpedia, dan juga ada beberapa brands yang menggunakan suara saya seperti yang ada di bawah itu. Jadi harapannya semoga dengan aktivitas training atau mungkin webinar di malam hari ini saya bisa membantu teman-teman untuk apa ya sharing atau mengembangkan suara atau kemampuan bersuara teman-teman dan tentunya mencampurkan segala kompetensi ini di dalam karir di tahun 2025 mendatang.
Bukan, bukan. Senayan Mastercard bukan. Kebetulan saya sebagai trainer dari teman-teman MRT Jakarta untuk nanti di tahun 2025 ditungguin ya. Teman-teman MRT Jakarta nanti akan membuat satu konsep baru untuk penyajian suara di stasiun kereta dan juga di peron. Di apa namanya? Di peron, di stasiun, terus di kereta dan juga di sosial media dan lain sebagainya. Seperti itu. Well, ada satu quotes dari Harvard University. Suara yang penuh percaya diri meningkatkan persepsi kompetensi hingga 30%. Nah, sekarang kalau misalnya nih saya bertanya teman-teman, kalau misalnya suara teman-teman digambarkan, suara ini kan dekat dengan yang namanya frekuensi gitu ya. Frekuensi eh, frekuensi itu ada warnanya, dari warna putih, merah, biru dan lain sebagainya. Kalau teman-teman kemudian ditanya gitu, suaranya itu menggambarkan warna apa? Boleh dong ditulis dulu di kolom komentar suaranya. Oh, Mas Adi bilang suaranya merah marun. Kenapa Mas Adi merah marun? Mas Yoga kuning, cempreng, baik. Mbak Kolida, nggak apa-apa, coba. Kira-kira nih, Bang Ferlis Gulo, hijau rada gelap, warnaku pink. Mbak Lita jingga, Mas Farhan coklat, biru navy. Biru navy itu sepertinya ini ya, kalem, tenang gitu ya Mas Arya ya. Mas Haris bapak-bapak kelabu. Oke. Ini kalau merah jambu nih penuh penuh rasa kasih sayang, cinta gitu ya. Ijo sage, oke. Bisa juga pink, Mbak Erma, oke. Nice, nice, nice. Menarik, 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 menarik. Biru keabu-abuan, oke. Jadi memang kalau kita berbicara soal suara, suara ini kan dekat dengan frekuensi. Ya, suara itu mengeluarkan sebuah frekuensi dan frekuensi itu punya punya warna tersendiri. Gitu. Mbak Dewi kuning sunkis, baik. Nah, kalau kita kemudian melihat dari warna, warna itu kan menggambarkan suatu apa ya? Semangat dalam dunia psikologi atau mungkin common life di dunia marketing gitu ya. Warna itu kemudian digunakan sebagai daya tarik psikologi. Seperti kalau kita tahu apa ya, warna merah biasanya kenal dekat dengan semangat. Kemudian warna jingga yang kreatif. Terus ada warna hitam yang kuat gitu, yang tegas. Lalu ada warna apa lagi ya? Hijau. Hijau itu biasanya lebih ke kekayaan, rich dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kalau kemudian kita berbicara soal warna, kita ini akan lebih mengarah ke bagaimana sih semangat kita, gitu. Nah, kalau kemudian kita berbicara tentang voice optimization, teknik for career success, tentunya ada beberapa hal yang harus kita pahami dulu. Jadi pertama nih, kita harus tahu dulu kenapa sih penting untuk bisa mengoptimalkan suara. Menurut teman-teman, boleh dong ditulis di kolom chat. Kenapa sih penting untuk bisa mengoptimalkan suara? Coba, coba, coba. Kita bikin, eh, kenapa kita harus bisa mengoptimalkan suara? Biar bisa nambah percaya diri. Nice. Personal branding. Bagus. Mantap. Ada lagi yang lain? Ini contekanku. Suara itu instrumen. Influence. Mas Andri, oke, nice. Meyakinkan si lawan bicara, Mas Arya. Oke. Baik, baik, baik. Oke.
Mantap, luar biasa, keren banget. Kalau misalnya kita kemudian, kenapa kita penting untuk bisa mengoptimalkan suara? Karena yang namanya suara agar lebih percaya diri. Mbak Pita, suara itu pendeteksi emosi. Oh, nice. Nah, kenapa kita harus bisa mengoptimalkan suara? Karena suara itu fundamental. Salah satu fundamental untuk kita bisa mengerti bagaimana sih tujuan kita mau ke arah mana, kita mau menjadi orang yang seperti apa. Nah, untuk bisa kita mendeskripsikan diri kita harus punya mindset yang tepat dulu. Nah, ini biasanya pertanyaan umum yang kemudian dijawab. Suaramu seperti apa sih? Bagus? Karakternya gimana? Enak atau enggak? Empuk atau enggak? Tapi kemudian tadi ada yang bilang warnanya kuning. Cempreng gitu kan. Cempreng ini sebenarnya suara bagus atau suara jelek sih? Gitu. Atau yang sering kita temukan malah takut nih dengerinnya gitu. Kalau misalnya kemudian kita punya mindset yang tidak tepat dalam suara kita, pada akhirnya ini akan menjadi suatu apa ya? Suatu hal yang mengganggu untuk kita akan maju menjadi lebih baik. Kita harus tahu suara ini adalah hal yang fundamental. Suara ini adalah suatu anugerah, talenta yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa sehingga kita bisa berkomunikasi atau kita bisa menyebarkan suatu pesan kepada orang-orang di luar sana gitu. Lalu, sekarang pertanyaannya, kalau apa sih esensi bersuara? Coba teman-teman. Menurut teman-teman, apa sih esensi bersuara itu? Tujuannya bersuara itu apa sih? Mas Harun menyampaikan, mengemukakan ide, Mbak Dewi. Deliver message, nice, Mbak Erma. Menyampaikan pesan, komunikasi, Mas Haris. Mbak Kolida, aspirasi, berkomunikasi, berkomunikasi. Nice. Oke. Nah, esensi suara, esensi bersuara itu sebenarnya sesimpel ini. Kita membuat satu kegiatan yang namanya komunikasi. Yang tujuannya adalah supaya semua orang tahu, gitu. Simpel kan ya? Komunikasi, semua orang tahu. Tujuannya apa nih? Tujuannya kita mau gimana nih? Gitu kan? Tapi ternyata hal yang simpel itu tidak serta-merta just as simple as that gitu. Ternyata komunikasi itu adalah proses transfer antara komunikator ke komunikan melalui yang namanya medium. Medium ini macam-macam. Ada yang dari handphone atau dari eh apalagi ya? By telepon atau by udara dengan kita berbicara langsung atau seperti malam hari ini melalui Zoom gitu. Jadi komunikasi untuk bisa diketahui atau suatu pesan komunikasi diketahui oleh semua orang dan dipahami gitu melalui proses transfer. Ada tiga hal yang penting yang harus kita pahami kalau ini menjadi senjata dari komunikasi. Yang pertama adalah kata. Sayangnya kata ini hanya 7% impact-nya. Yang kedua adalah intonasi. Intonasi ini 38% impact-nya. Dan yang terakhir adalah gesture. 55%. Gesture itu seperti apa? Body language, kemudian ekspresi, senyum, atau matanya kelihatan marah gitu. Sehingga dari situ akan pesan yang kita sampaikan bisa dipahami dan akhirnya orang tahu gitu. Jadi dari komunikasi melalui ada proses transfer, transfernya lewat apa? Kata, intonasi, dan gesture. Dan akhirnya bisa dipahami, lalu orang lain bisa tahu. Pak Andi Rustam Munaf, kalau teman-teman tahu Sherina Munaf, nah ini adalah
eh, pamannya, Pak D-nya gitu ya. Pak Andi Rustamunaf ini sempat bilang kalau communicate the message, not just deliver the message. Inilah suatu seni yang bisa kita timbulkan dari berbicara. Communicate the message. Kita kalau cuma sekedar ngomong doang gitu ya, itu cuma menyampaikan aja. Orang marah, contohnya, kamu kok kayak gitu? Kesannya nggak ada marahnya nih. Tapi kalau kemudian pakai, kok kamu kayak gitu? Ada tekanan, ada intonasi yang berubah, sehingga emosinya berubah. Pesan yang dimaksud akhirnya bisa tercapai. Kalau, ini orang lagi marah loh. Gitu. Jadi kita harus bisa mengkomunikasikan pesan itu. Bukan cuma menyampaikan aja. Kalau cuma menyampaikan, apa bedanya kita sama surat? Apa bedanya kita sama teks yang tidak terjadi, eh, nggak ada intonasinya, nggak ada emosinya gitu. Nah, ini satu skill yang bisa kita gunakan untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi aku ada saat di aktivitas voice over, ada namanya skill voice acting. Mengambil kutipan dari bukunya James R. Alberger, The Art of Voice Acting. Jadi voice acting itu adalah performing craft of creating believable character in interesting relationship, telling compelling stories using only the spoken word. Jadi kita di sini menciptakan suatu kreasi seni untuk membuat satu karakter yang dapat dipercaya gitu. Dan menariknya, kalau kita bisa mengaplikasikan ini dan menguasai ini ke dalam aktivitas sehari-hari kita dalam berkomunikasi, komunikasi kita dalam dunia profesional atau personal memiliki kemampuan atau efektivitas yang lebih baik daripada komunikasi yang tanpa menggunakan voice acting. Nah, sebagai seorang komunikator, pertanyaannya apa nih yang harus kita pahami dulu sebagai orang yang pembawa pesan? Pertama, kita harus tahu dulu energinya. Kita tuh orangnya seperti apa sih? Apakah kita orang yang membutuhkan lingkungan yang banyak orang untuk kita bisa semangat, atau kita adalah orang yang kecenderungannya menyendiri, introvert, atau kita keduanya, ambivert. Ada saatnya ekstrovert, ada kalanya introvert. Harus pahami dulu itu. Jadi orang dengan ekstrovert dan orang dengan introvert itu pasti akan penetrasinya akan berbeda. Energi kita dan energi orang lain itu nanti akan bersimultan gitu kan ya. Akan bersimultan dan akan berdampak satu sama lain. Sehingga kalau misalnya kita tidak tahu energi yang kita punya dulu, nanti orang lain bisa akan merasa exhausted, akan merasa capek, akan merasa nggak nyaman gitu. Sedangkan introvert orang yang biasanya akan kecenderungannya akan sendiri gitu ya, biasanya mengumpulkan energinya dari dalam dirinya sendiri dengan duduk, diam, membaca dan lain sebagainya. Nah, energi harus dipahami dulu. Nah, setelah kita tahu energinya, kita akan berusaha untuk menampilkan energi yang kita punya untuk bisa dinikmati oleh orang lain. Dengan gimana caranya? Dengan kita memberikan percaya diri kita. Kita menampilkan percaya diri kita. Gitu. Kita menampilkan percaya diri kita. Percaya diri ini penting. Kenapa? Karena kalau kita nggak percaya diri, kita nggak akan bisa memiliki punya kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang. Bahkan mungkin melihat orang lain aja pun akan terasa aneh. Kalau udah percaya diri, kita akan menjadi satu sosok yang nggak perlu nih terganggu sama lingkungan sekitar. Natural yang terbentuk akhirnya.
Kita nggak perlu dibuat-buat. Kita adalah orang yang sendiri. Kita adalah orang yang benar-benar fit berdiri dengan diri sendiri gitu. Sebagai seorang public speaker atau seorang yang berbicara di depan umum, ini adalah suatu hal yang penting. Kita membawa diri kita di depan khalayak ramai sehingga kita akan apa ya bisa memiliki personality yang dilihat orang lain dan oh oke, ini orang punya cara komunikasi yang baik gitu. Nah, yang terakhir adalah suaranya. Suaranya seperti apa? Kalau laki-laki tadi ada yang menyebut suara cempreng. Suara cempreng itu sebenarnya adalah karakter. Kecenderungannya ada di mana? Laki-laki itu ada tenor, bariton, bass. Tenor itu suaranya lebih tipis. Saya ini suaranya tenor. Tapi kebetulan karena lagi pilek jadi agak turun sedikit frekuensinya gitu ya. Tapi pada umumnya suaranya lebih cenderungnya tipis, tenor. Tapi kalau suara yang eh, deep, dalam, itu biasanya ada suara di bass, suara laki-laki. Begitupun juga dengan perempuan, ada sopran, mezzo-sopran, dan alto. Sopran suara atas, mezzo-sopran tengah, dan alto suara bawah, frekuensi rendah gitu. Ada juga kadang perempuan yang kadang, ih, aku nggak pede kalau ngomong, suaraku kayak cowok gitu. Ini alto mentok biasanya. Tapi apakah kemudian itu menjadi suatu hambatan? Jangan sampai. Karena kembali, yang namanya suara ini adalah fundamental. Suara ini bisa kita gunakan untuk beraktivitas, bisa kita gunakan untuk bagaimana kita bisa memberikan influence. Seperti tadi teman-teman sudah sampaikan. Nah, dari Yale University menyebutkan kalau nada suara yang positif meningkatkan engagement hingga 25%. Kesuksesan komunikasi tidak hanya soal apa yang Anda katakan, tetapi bagaimana Anda mengatakannya. Lalu gimana caranya? Untuk kita mengatakan itu gimana? Apa sih yang harus kita pahami? Ada 4 elemen utama untuk bagaimana kita bisa memberikan suara yang efektif. Yang pertama adalah artikulasi. Artikulasi itu apa? Kejelasan suara. Kejelasan apa yang kita ucapkan. A, I, U, E, O. Artikulasi. Orang pasti akan sebel kalau misalnya dengar, ya lu lagi ngapain sih yuk? Ngomong sendiri lu. Gitu. Artikulasinya nggak jelas. Tapi kemudian kalau misalnya, yuk lu lagi ngapain sih? Akan beda kan suaranya? Gitu. Pertama artikulasi. Yang kedua adalah tempo. Cepat, lambat itu bisa diatur teman-teman. Tempo itu biasanya kalau orang marah ngomongnya akan temponya cepat. Kalau orang lembut kecenderungannya temponya akan lambat. Putri Solo ngomongnya pelan banget gitu misalnya. Nah, itu tempo teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah intonasi. Intonasi ini sangat menjadi satu hal yang berpengaruh juga karena dengan adanya intonasi kita bisa memiliki atau gaya berbicara kita jadi punya lagu, punya nada. Bayangkan misalnya kalau kita membaca satu kalimat, bacanya gini. Elemen utama suara yang efektif. Bagaimana kalau misalnya dibandingkan dengan elemen utama suara yang efektif? Elemen utama suara yang efektif. Gitu. Ini adalah elemen utama suara yang efektif. Itu tadi intonasi. Jadi, bagaimana kita bisa memberikan naik turun dalam saat kita berbicara, bagaimana kita bisa membaca sesuatu dan lain sebagainya. Gitu. Yang terakhir adalah volume. Volume ini apa maksudnya? Besar kecil suara kita. Ketika kita berbicara, pastikan berada di volume yang tepat. Jarak, kalau jauh berarti kita akan lebih kencang, kalau dekat berarti kita agak lebih lirih, kurang lebih seperti itu. Disesuaikan dalam medannya seperti apa. Nah, kemudian tipsnya apa nih? Kalau kita pengen punya efektivitas atau bagaimana kita bisa memberikan
suara yang efektif, menggunakan suara yang efektif. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita bisa berbicara lebih pelan. Bagaimana kita bisa berbicara word by word. Jangan terburu-buru. Belajar membaca, baca kata demi kata. Pada suatu hari, Budi sedang pergi ke pasar. Gitu. Nah, setelah kita membaca, coba direkam teman-teman. Tips yang kedua adalah direkam. Bagaimana suara teman-teman didengarkan oleh teman-teman sendiri? Suara itu kebanyakan orang takut dengerin suaranya masing-masing. Coba, teman-teman di sini, kalau misalnya mendengarkan suaranya sendiri, takut nggak sih? Boleh dong chat di kolom. Kadang aku cringe sama suara sendiri. Mas Farhan sepakat. Bakal lidah enak soalnya cempreng. Mbak Dewi lebih ke malu sih mas. Kenapa malu mbak? Malu Mas Harun. Oke. Mas Richard lumayan takut. Oh ada Pak Novi. Halo selamat malam Pak Novi. Wah luar biasa dari Riau. Takut mendengarkan suara. Baik. Halo Ray. Kadang beda sama yang didengar saat after direkam. Mas Ade masih aman mas. Oke, Mas Ade berarti bisa mendengarkan suaranya sendiri ya. Nyaman mendengarkan suaranya sendiri ya. Good, good. Mbak Tika, aku malah suka dengerin suara sendiri banyak record baca buku di HP. Oh nice. Mbak Nina, kalau pas ngomong biasa aja karena tebel. Tapi kalau direkam kok kayak agak cempreng ya. Oke. Mas Adi sudah berdamai lebih tepatnya. Oke. Kadang beda bahasa aja beda suaranya mas. Betul. Malu. Oke. Oke. Menarik, 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 menarik. Nggak pede ngerasa nggak komersil. Nggak, emang harus komersil untuk ini, untuk punya bisa berkomunikasi dengan baik. Dayana kata pacarku suara aku lucu sih jadi pede deh. Oke, baik. Oke, Pak Novi, hati-hati di jalan ya. Sedang perjalanan ke Bandung ternyata. Baik. Mbak Lita, aku nggak takut sih Kak. Memang harus mendengar suara sendiri buat belajar. Betul. Suka tiruin suara iklan bang, nggak sesuai pas rekam. Oke, oke, menarik, menarik, menarik. Nah, coba teman-teman, embrace your voice. Jadi, suara itu, aku akan selalu menekankan suara adalah hal fundamental. Komunikator itu adalah chef. Coba, teman-teman, mungkin nggak perlu menyalakan mic, ya, nggak perlu menyalakan mic, tapi kita coba, kita 3 kali deh, bilang 3 kali, komunikator adalah chef. Oke, kita coba bareng-bareng ya. Kita coba bareng-bareng. Pertama, 1, 2, 3. Komunikator adalah chef. Oke, Mas Richard sudah ikut. Nice. 2. Komunikator adalah chef. 3. Komunikator Komunikator adalah chef. adalah Oke, thank you Mas Ade. Kata Mas Yoga, kata anak saya suaranya kayak mama tapi pas lagi nggak marah-marah. Oke, 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 oke. Jadi komunikator itu adalah chef. Kenapa chef? Karena chef itu tidak akan menyajikan makanan yang tidak enak untuk orang yang disajikan. Dia pasti pede banget dengan makanannya. Padahal makanannya belum tentu enak. Coba kita tanya Gordon Ramsay atau siapa? Chef Juna, Chef Arnold dan lain sebagainya. Makanan lo enak nggak? Dia pasti bilang adalah makanannya adalah terbaik. Makanannya dia adalah yang terenak. Tapi apakah memang real enak?
Kita belum tentu. Karena taste itu berbeda. Enak dan taste itu perspektif yang berbeda. Gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman menyajikan sebuah suara ketika berbicara, berbicaralah dalam benak teman-teman, oke, I'll do my best. Aku bakal ngomong yang terbaik. Aku bakal berbicara dengan cara yang terbaik. Nah, elemennya apa? Ini tadi 4. Artikulasi, tempo, intonasi, volume. Teman-teman boleh catat ya. Jadi, kita harus bisa artikulasinya lebih baik, temponya baik, artikulasinya jelas, temponya cukup, intonasinya ada, volumenya tepat. Gitu. Yang pertama tadi baca, yang kedua adalah rekam, yang ketiga adalah dengar. Tipsnya itu tadi. Coba diulang terus, ulang terus, ulang terus. Gimana sih caranya untuk bisa menciptakan sebuah suara yang gue suka nih? Aku suka nih suaraku gitu. Karena itulah yang aku lakukan ketika dulu pertama kali terjun ke industri suara. Di tahun 2009, saya pertama kali masuk ke radio kampus, ada seorang senior yang dibilang kalau juga lorong, neng. Ayo. hayo lo. Ada seorang senior yang dibilang kalau, yuk kalau suara lo cempreng terus kayak gitu, lo nggak akan bisa kemana-mana. Lo nggak akan bisa siaran, lo nggak akan bisa jualan dengan suara lo. Kurang lebih waktu itu dia bilang kayak gitu. Tapi kenyataannya pada hari ini aku bertemu dengan teman-teman. Aku sharing dengan pengalaman aku kalau ternyata artikulasi, intonasi, tempo, dan volume ini merubah kehidupanku dan akhirnya hari ini menjadi seorang trainer gitu. Berangkatnya dari situ tadi teman-teman. Cuman membaca, rekam, dengerin ulang. Dulu suaraku cempreng banget, suaraku kayak kaleng kerupuk. Tapi hari ini ada beberapa brands yang kemudian puji Tuhan memilihku untuk menjadikan suaranya mereka dan MRT Jakarta juga menjadikanku sebagai seorang trainer untuk project baru mereka di tahun 2025. Seperti itu. Jadi kembali balik lagi kita ke awal tadi. Bagaimana kita bisa memiliki percaya diri dan akhirnya kita menjadi seorang yang natural. Begitu teman-teman. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengadaptasi suara kita di tahun 2025? Trennya seperti apa? Ini adalah 25 plus skill yang akan dicari di tahun 2025. Jadi pas Soft spoken juga dilatih ya mas, betul. Betul, semua kalau kita berbicara tentang suara, suara itu harus dilatih. Karena suara berangkatnya dari otot. Otot kalau nggak dilatih ya tidak akan nggak bisa digunakan kan gitu ya. Oke, nanti akan ada sesi Q&A, nanti kita akan ngobrol lebih jauh ya. Nah, kembali lagi. Kalau kita melihat tren di tahun 2025, sebenarnya skill yang dibutuhkan apa aja sih? Ada basic digital skills, ada advanced communication and negotiation skills. Ini berarti komunikasi. Creativity, ini ada komunikasi juga. ada Technology design, engineer, and maintenance. Advanced IT and programming skills. Interpersonal skills and empathy. Scientific research and development, dan leadership and management. Ini yang aku kuningin ternyata memerlukan skill komunikasi yang baik, teman-teman. Ini adalah sebuah riset dari McKinsey Global Institute. Jadi ini kalau teman-teman lihat di diagram yang di sebelah putih dan biru ini, di sini tuh ada seperti judgment and decision making, communication and negotiating, interpersonal and empathy gitu. Ini adalah sebuah skill yang limited tapi akan terus berkembang. Leadership ini sudah banyak tapi tetap digunakan. Ada di kanan atas. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan skill komunikasi kita dengan baik? Komunikasi itu ternyata bukan skill yang
sembarangan. Dan disebutkan juga malahan menjadi top 25 dari skill yang dibutuhkan di tahun 2025. Lalu pertanyaannya, oke, gue punya suara, tapi sekarang karirnya kok seret ya? Banyak voice assistance, sebagai seorang talent kok diserang sama AI gitu kan? It's okay, yang namanya threat pasti ada teman-teman. Tapi kalau ada threat berarti ada opportunity. Apa opportunity yang ada? Kita sebagai seorang podcaster bisa jadi. Audiobook sekarang banyak dicari. Konten kreator, oke. Ada beberapa juga yang tidak bisa tergantikan. Sales specialist, customer service, hospitality, public speaker, dan masih banyak lagi. Itu adalah career opportunity atau kesempatan karir yang ada nih di tahun 2025 nanti. Sebagai contoh, di MRT tadi. MRT Jakarta ternyata mereka sadar kalau kebutuhan hospitality itu perlu suara yang bagus, suara yang baik. Itu dia kuncinya kenapa akhirnya MRT membuat sebuah training, MRT VO Academy. Karena mereka sadar, industri transportasi dekat dengan hospitality. Hospitality berarti perlu suara. Suara itu yang kemudian akan harus dilatih, karyawannya harus punya kompetensi sebagai seorang pekerja suara yang baik. Gitu. Jadi yang namanya threat pasti ada teman-teman. Tapi yang namanya opportunity juga tidak akan hilang begitu saja. Lalu gimana caranya kita bisa membangun personal branding kita melalui suara? Kita lihat dulu nih dari riset yang dilakukan oleh We Are Social. Kalau kita lihat ya, masyarakat Indonesia selama tahun 2024, mereka ini menggunakan sosial media. Ternyata 97,8% masyarakat Indonesia itu pengguna sosial media. Podcast, 65,7% masyarakat Indonesia itu mendengarkan podcast. 96,2% menggunakan internet dari mobile phone. Dari sini kita bisa melihat apa ternyata. Yang namanya sosial media, yang namanya internet, ini sudah sangat melekat dengan masyarakat Indonesia. Mau dari Sabang sampai Merauke. 96,2% populasinya sudah menggunakan itu. Di usia 16 sampai 64 tahun. Nah, penggunanya sosial media 97,8% populasinya. Usia 16 sampai 64 tahun. Lalu, kita melihat dari 96% tadi sebagai pengguna internet, mereka pakai apa aja nih? Ternyata 90% masyarakat itu banyak yang menggunakan WhatsApp. Berikutnya disusul Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, X, atau Twitter. Gitu. Ternyata LinkedIn ini masih termasuk juga. Walaupun ini termasuk dalam 10 besar gitu ya. 10 besar terbawah. Tapi ternyata masyarakat Indonesia ini sudah kental banget dengan yang namanya sosial media. WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram. Favoritnya di mana? Untuk berkomunikasi mereka menggunakan WhatsApp. Untuk mencari gambar-gambar, memes, apa lain sebagainya, video, Instagram, TikTok ini menjadi naik turun lah, unda-undi. 11-12 gitu ya. Cuman bedanya 2% doang nih. Nggak sampai, ya 2% kurang lebih. Kemudian Facebook, X. Yang belum gabung adalah Thread ternyata. Thread ini adalah bentuk microblog dari Instagram yang baru-baru ini rilis dan sebenarnya menurut aku sih Thread ini lumayan menarik dan bisa menyaingi Twitter. Tapi karena mungkin baru pendatang ya, pendatang baru jadi masih belum terlalu bisa dikenal orang banyak.
Tapi setidaknya kita coba fokus ke 3 hal di atas, WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Nah, kalau kita berbicara soal sosial media dan personal branding, kita harus yakin bagaimana kita bisa memberikan presence di sosial media. Apalagi kita tujuannya kan pengen lebih sukses. Kita pengen bisa lebih punya karir yang lebih baik. Karir yang lebih baik pasti ditunjang dengan yang namanya personal branding. Personal branding itu gimana caranya? Ya kita harus bisa sekarang yang paling mudah adalah dengan menggunakan sosial media, menggunakan internet. Make your presence. Nah, untuk bisa memberikan presence kita di sosial media, kita harus tahu dulu nih, masing-masing karakteristiknya seperti apa. Sebentar, ini ada yang datang ya sepertinya. Oke, sorry. Oke, kalau di Instagram teman-teman, ada yang namanya feed, carousel, reel, dan story. Feed itu kita mungkin bisa menyebutnya gambar statis gitu ya, image. Kemudian carousel, ini adalah yang slide. Lalu reel ini video, dan story. Story itu yang biasanya cuma bertahan 24 jam. Nah, bagaimana kita mengoptimalkan konten kita? Kalau untuk gambar, usahakan pattern size-nya adalah 4:5 size-nya. Supaya dalam satu handphone, satu layar handphone, ketika penonton sedang menonton konten teman-teman, fokusnya hanya di situ. Karena kalau misalnya 1:1, let's say kayak 1024 banding 1024 kali 1024. Itu biasanya akan ada ini yang punya teman-teman yang atas, terus di bawahnya masih ada nyambung lagi gitu. Tapi ketika 4:5, size-nya akan lebih besar. Dan ukuran handphone. Seukuran layar handphone. Lalu, untuk size videonya sendiri 9:16. Udah menjadi ukuran standar dari video kalau disetel di handphone. Gitu ya. Itu Instagram. TikTok dibuat 9:16 size image-nya, kemudian juga 9:16 untuk size videonya. Jangan lupa untuk menggunakan trending music dan moving image. Jadi, kalau bisa jangan dibuat image statis kalau di TikTok, tapi pakai gambar statis yang kemudian dibuat video. Nah, di situ bisa pakai trending musik yang ada di TikTok gitu. Kayak kemarin baru-baru ini ada apa itu? Yang dar pistol itu gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. TikTok, lalu LinkedIn. Nah, LinkedIn ini agak berbeda teman-teman. LinkedIn ini pada dasarnya sosial media jejaring untuk profesional dan di situ kita bisa berbagi ide, berbagi insight. Oleh karena itu, konten utamanya bentuknya seperti artikel, bacaan. Nah, untuk size image-nya bisa di 1:1 atau 4:5. Untuk size videonya, mostly akan ditonton dari handphone, jadi kita akan bisa lebih membuatnya di size 9:16. 9:16 itu portrait. Kalau landscape jadinya 16:9. Gitu Mbak Erma. Oke. Nah, LinkedIn itu kalau misalnya teman-teman bikin artikel yang sesuai dengan personal branding teman-teman, itu biasanya akan naiknya lumayan bagus. Bukan lumayan sih, bagus malah. Saya ketemu sama teman-teman dari WFC Cuan, seperti Mas Edo, itu juga dari LinkedIn kalau nggak salah. Gitu. Nah, ini yang terakhir adalah thread. Mini blog. Jadi sistemnya thread.
buatlah utas bersambung. Artikel, jadi teman-teman mungkin ya bisa bikin satu konten yang tadi ditulis di LinkedIn, dipecah tuh jadi mini blog di thread. Bikin artikel atau mungkin bisa juga cross post dari Instagram. Karena dia Instagram dan thread ini jadi satu, dia bisa cross post itu apa bahasa Indonesianya ya? Saling saling tukar konten gitu. Gitu. Nah, kenapa tidak masuk Twitter? Karena Twitter agak sedikit berbeda sekarang di Indonesia. Penggunaannya agak sedikit berbeda walaupun untuk bisa berkomunikasi dan lebih chill itu bisa digunakan di Twitter. Tapi kalau untuk mendapatkan insight dan kecenderungan lebih positif bisa pakai thread. Gitu. Nah, sekarang kita akan lihat gimana sih ketika orang apa saja sih yang dilihat video konten yang ada di Indonesia yang disukain sama orang-orang. Yang pertama, apapun, ya udahlah ya. Itu hajar bleh lah gitu. Tapi kalau teman-teman mau membuat sebuah konten bisa mulai dari komedi, memes, viral video ini 51% sendiri. Terus ada live streaming. Makanya sekarang live streaming lagi naik banget. 37,37,5% masyarakat Indonesia suka nonton live streaming. Terus tutorial atau how to. Misalnya how to make your voice clear. Itu bisa tuh jadi konten menarik. Dan biasanya how to ini dekat dengan educational. Atau educational yang contohnya Jerome Pauline, belajar matematika. Atau ada yang guru matematika satu lagi tuh saya lupa. Itu educational video itu juga masih menarik 34,8%. Product review dan yang menarik di sini adalah influencer video dan vlogs ini masih menjadi hal yang disukain sama orang-orang. Kenapa? Ya karena budaya Indonesia yang suka melihat hal-hal baik bagus kan? Gitu. Kecenderungan ya flexing gitu-gitu. Orang Indonesia masih suka hal-hal seperti itu. Oke. Nah, kemudian main reason untuk masyarakat Indonesia menggunakan sosial media. Menariknya di sini adalah inspirasi untuk membeli bisa berangkat dari sosial media. Itu kenapa marketing sekarang lebih fokus ke bagaimana mengoptimalkan mikro influencer. Karena dekat, karena biasanya micro influencer ini punya engagement yang lebih bagus daripada yang besar. Kemudian posting about your life. Orang kepo Indonesia masih banyak banget. Pengen tahu gitu ya. Lalu diskusi, sharing dan diskusi opini ini juga menjadi satu hal yang menarik. Gitu. Nah, itu tadi teman-teman yang bisa aku share. Semoga Semoga trends yang ada di Indonesia bisa diaplikasikan dan bisa teman-teman gunakan untuk bisa lebih semangat lagi di tahun 2025. Dan tentunya bagaimana kita bisa menciptakan sebuah karir yang lebih bagus di tahun 2025. Salah satunya adalah dengan bagaimana kita punya communication skill yang lebih baik. 4 tadi itu harus diingat-ingat, artikulasi, intonasi, kemudian volume, dan juga artikulasi, intonasi, volume, sama satunya adalah apa tuh? Kok tadi gue lupa ya? Tempo, betul. Ye, luar biasa teman-teman. Gitu jadi ya. Gimana supaya komunikasinya jelas? Bagaimana supaya orang bisa nyaman dengan komunikasi kita? Itu berdasarkan 4 hal itu tadi.
Dan semoga apa yang sudah di-share bisa berdampak karena ada satu orang bijak bilang belajarlah komunikasi untuk bisa mendapatkan sebuah hati. Gitu teman-teman. Terima kasih banyak untuk yang sudah menyimak dan sudah sharing, sudah mendengarkan juga. Jadi sekarang kita akan masuk di sesi Q&A, tapi sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih dulu untuk teman-teman dari WFC Cuan, WF Cuan, Move On Game On, Rumah Suara Kita, DJVO Community dan Voice Optimizer Expertise atau Vox yang sudah bergabung dan meramaikan acara ini. Anyway, di malam hari ini terima kasih untuk Zoom yang sudah disediakan oleh tim dari WF Cuan. Bang Edo, thank you banget sudah membagikan kesempatannya malam hari ini. Gitu teman-teman, sekarang kita masuk dulu di sesi Q&A. Ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Boleh, kita sekarang diskusi. Ada yang mau bertanya bisa angkat tangan dulu. Terus nanti akan aku buka. Oke, Mas Richard. Boleh Mas, silakan Mas, di-open aja. Oke, eh, halo Mas Yok. Mau nanya nih Mas, kan tadi Mas Yok bilang untuk karir path di Fox Actor ini masih bagus kan. Nah tapi kalau yang saya lihat sekarang ini adalah untuk yang bekerja sebagai Fox Actor itu nanti dibutuhkan kayak untuk yang kayak fresh graduate atau semacamnya itu susah untuk masuknya Mas. Jadi mereka minta untuk kayak ada pengalaman sebelum-sebelumnya. Nah itu gimana Mas? Untuk voice actor. Hmm. Oke. Terima kasih Mas Richard pertanyaannya. Bagaimana masuk ke industri voice over berarti ya? Dalam hal ini secara umum voice over. Yang pertama, kalau misalnya tentang voice over berarti kita harus tahu networkingnya dulu. Networkingnya dulu. Tujuan kita mau kemana? Bagaimana kondisi dari lapangannya? Berapa banyak konten yang diproduksi dan berapa banyak talent yang ada? Gitu. Itu dulu. Karena kalau kita berbicara soal industri voice over, sekarang industri voice over lawannya sama AI. Ada beberapa talent, ada beberapa klien yang kemudian lebih fokus untuk memilih pakai AI karena pengurangan cost dan apa namanya, costnya jadi kurang, lebih hemat dan lain sebagainya, kayak gitu. Itu Mas. Tapi pertanyaannya gimana caranya untuk bisa masuk? Pertama, coba bikin personal brandingnya dulu. Kalau misalnya Mas Richard pengen eh, masuk ke industri voiceover, suaranya Mas Richard udah seberapa sering bisa didengar sama orang banyak. Nah, gimana caranya? Ya coba tadi bikin konten. Bikin konten, habis itu eh, setelah bikin konten, bisa kenalan atau ikut komunitas voiceover. Seperti tadi ada Rumah Suara Kita, atau mungkin ada DJVO Community gitu. Berikutnya adalah ikut kelas. Ada beberapa kesempatan bisa ikut kelas. Itu bisa membantu juga. Biasanya kalau ikut kelas ini kemudian nanti akan di apa ya? Diarahkan lah untuk bisa nih masuk ke, coba kirim sampel suara ke sana gitu, ke studio apa gitu. Ada juga kayak gitu. Gitu. Pada dasarnya kalau kita berbicara soal industri voiceover, industri ini adalah industri yang personal. Kalau kita berbicara soal suara, suara itu kan datangnya masuknya dari telinga. Telinga itu adalah organ yang sangat personal, sangat dekat dengan let's say kayak orang nggak kenal tahu-tahu jewer, pasti kita marah kan.
gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih gimana supaya suara kita bisa dinikmatin sama orang. Gimana suara kita untuk bisa masuk nih ke telinga orang. Gitu. Itu. Jadi yang pertama adalah tadi pertama latihan dulu ya. Latihan tadi eh bisa membaca, rekam, habis itu dengerin. Suaranya sudah yakin bisa dinikmati, kita coba berani untuk keluar zona nyaman, bikin konten di post. Orang lain jadi semakin banyak dengar. Yang berikutnya networking, ikut kelas, ikut komunitas, ikut eh, main ke studio gitu. Kenalan dengan studio-studio. SKSD di LinkedIn, believe it or not, itu juga bisa nambahin rate untuk apa namanya nambahin kesempatan kita, chance rate kita untuk bisa dikenal sama orang-orang di industri gitu Mas Richard. Jadi memang again ini adalah industri yang sangat personal, telinga. Jadi gimana caranya kita harus tahu dulu nih, kita harus kenal dulu untuk gimana suaranya bisa nyaman didengar oleh orang lain. Dari kita udah yakin dulu, berikutnya adalah bagaimana kita memperkenalkan konten-konten kita ke orang lain. Gitu Mas Richard. Oke, terima kasih. Kemudian Kak Olin, gimana buat suara saat bicara agar stabil? Gimana caranya biar stabil? Em, yang pasti, kalau misalnya biar stabil itu kita harus punya kesehatan yang baik dulu ya. Ini stabil dalam artian gimana nih? Suaranya naik turun atau timbul tenggelam? Tahu-tahu suaranya pitch-nya tipis atau gimana? Coba Mbak Olin. Atau mungkin Mbak Olin boleh buka mic-nya juga nggak apa-apa sih. Jadi kalau misalnya stabil, ini ada beberapa hal. Yang pertama, mungkin dari pernafasannya sedikit kurang latihan. Jadi kalau misalnya pengen bicara stabil, berarti harus latihan pernafasan. Yang kedua, berarti kalau pernafasan berarti akan hubungannya dengan latihan kardio juga. Gitu. Kalau misalnya tentang volume suara biar stabil, ya kita harus dari power. Power dari mana? Ada latihan namanya humming. Gitu. Kurang lebih kayak gitu Mbak Olin. Saat bicara itu kadang cempreng banget, Kak. Cempreng banget. Cempreng tuh sebenarnya apa ya? Tidak ada yang salah loh sebenarnya dengan suara cempreng. Cempreng tuh gimana? Kayak gini suaranya. Itu cempreng juga. Gitu teman-teman. Nah, cempreng itu bisa dilatih sebenarnya dengan humming. Gitu. Tinggal banyak dilatih otot lehernya. Gitu. Oke, Mas Andri, silakan Mas Andri. Salam ya, salam kenal ya, Mas Yok. Halo Mas Andri. Oke, suara saya terdengar? Dengar, dengar, dengar. Iya. Jadi saya tuh mau nanya karena saya tuh sebelumnya saya sempat kerja di dunia dubbing selama kurang lebih 3 tahun dan memang pernah berinteraksi juga dengan para voice actor. Tapi waktu itu belum sempat nanya sama mereka. Nah, karena sekarang kebetulan ada kesempatan untuk nanya sama Mas Yok, saya mau tanya, sebetulnya pasar untuk suara Oke. itu yang dianggap laku itu suara seperti apa sih? Karena tadi kan Mas Iyo bilang ada yang suaranya itu tipis, ada yang tebal. Walaupun setiap jenis suara, setiap warna suara itu pasti punya pasarnya tersendiri gitu ya. Tapi sebetulnya yang dianggap laku
di Indonesia itu suara seperti apa? Aku soalnya kayak pengen gimana ya? Kayak ibaratnya pengen pengen tahu supaya kita tuh bisa kalau aku sih pengennya jadi pengen pengen bisa kayak punya kemampuan chameleon ya, maksudnya kayak bunglon gitu. Jadi Mhm. supaya bisa mau Versatile ya. jenis suara ya versatile. Jadi suara jenis apapun yang sedang dibutuhkan ya kalau misalnya kita bisa provide ya saya harap saya bisa. Nah, tapi saya pengen tahu dulu sebetulnya pasar di Indonesia itu seperti apa kalau menurut pengamatan Mas Iyo begitu. Thank you. Oke, thank you Mas Andri. Good question anyway. Kalau berbicara soal pasar suara yang di kita kalau melihat industri voice over tuh luas. Kita harus tahu dulu, voice over itu eh bukan cuma iklan dan film, oke? Voice over itu luas, teman-teman. Memang kalau di Indonesia yang kenceng, yang mungkin dalam tanda kutip jadi punya strata teratas gitu ya. Ya, let's say dalam bahasa kasar seperti itulah. Itu iklan dan film. Itu pasti sudah kalau kita mau tanya pasarnya seperti apa, yaudah kita tinggal lihat iklannya gimana. Suaranya seperti itu. Jadi klien lagi suka suara seperti itu, bentuk suara seperti itu. Kalau film, ini lebih luas, lebih versatile. Suara SpongeBob kurang cempreng apa? Tapi suara Sasuke kurang ganteng apa? Gitu. Suara Doraemon kurang kucing apa gitu. Jadi em, kembali yang bisa aku sampaikan adalah kalau berbicara soal industri voice over, industri ini adalah industri yang sangat dekat atau personal. Hubungannya dengan telinga. Suka atau nggak suka? Gitu. Dan kita harus tahu juga bagaimana kita bisa mengaplikasikan suara kita ada di mana. Voice over itu ada iklan, ada film. Dua teratas tadi yang aku sebutkan. Tapi di luar lainnya, ada namanya audiobook, ada namanya company profile, ada namanya IVR atau interactive voice record, ada namanya eh induction safety briefing itu juga ada. Ada em, banyak banget, banyak banyak sebanyak itu. Voice over itu adalah suatu industri yang dimana kita mendengar sebuah suara, tapi orangnya nggak ada. Itu adalah voice over. Jadi di mana teman-teman mendengarkan voice over? Di mall? Dengar. Kepada Bapak Andri, mohon datang ke meja resepsionis karena anaknya hilang. Itu voice over. Atau sesaat lagi Anda akan tiba di stasiun Bundaran HI. Itu juga voice over. Gitu. Nah, tinggal bagaimana nih Mas Andri akan mengimplementasikan suaranya. Kalau kalau misal ditanya ya, suara Mas Andri udah voice over banget. Udah masuk industri gitu. Tinggal gimana personal brandingnya di berangkat. Ya apalagi tadi Mas Andri udah cerita kalau em, pernah apa namanya ngisi dubbing dan lain sebagainya tadi. Gitu. Tinggal mungkin networkingnya seperti apa dan kita harus tahu juga saat ini AI ini menjadi satu buah bibir yang sangat manis untuk klien. Ini adalah bisa dibilang threats terbesar kita lah untuk bisa apa ya? Untuk bisa survive di industri ini. Gimana kita akan menanggapi si AI ini? Gitu. Gitu. Jadi mungkin yang bisa aku jawab seperti itu ya Mas ya. Jadi gimana caranya supaya bisa survive atau gimana
kliennya itu suka, memang itu sangat personal sekali gitu. Semoga terjawab ya Mas Andri ya. Iya, koreksi aja sih Mas. Saya bukan kerja jadi dubber, tapi kerja di produksi dubbing. Jadi memang pernah berinteraksi dengan para voice actor dan memang Oh. iya Oh, saya jadi kalau kayak semacam operator apa kok ADR-nya gitu ya, prosesnya ya. iya, jadi eh, ibaratnya di balik layarnya gitu. Oh, I see. Walaupun Oke. sebetulnya semuanya di balik layar. Di studio berarti Tapi Mas. betul nggak di studionya, tapi saya kerja pokoknya di bidang produksinya, jadi kayak yang berinteraksi dengan klien juga. Jadi Oh, I hubungannya antara see. klien dengan studio gitu. Hmm. Dan memang tadi yang Mas Iok bilang itu betul, emang kita harus SKSD sih sebetulnya. Karena buat buat eh, dan selain buat ini ya, mungkin ini untuk Mas Richard yang tadi nanya. Kalau misalnya saya bantu jawab, memang betul kalau misalnya mau eh, masuk ke pasar itu memang kita harus ikut kelas dulu, biasanya kalau setahu yang aku tahu, ikut kelas, rajin-rajin ikut kelas, dan emang ya itu jadi SKSD, nggak perlu malu, nggak perlu takut. Thank you Mas Iok ya Sama-sama buat Mas jawabannya Andri. ya. Terima kasih juga tambahannya. Anyway, karena tadi aku menyebut SKSD terus diafirmasi lagi sama Mas Andri. Pertama kali aku masuk ke industri voiceover itu gara-gara SKSD juga. Jadi modalnya adalah suara yang tadi di tahun 2009 yang dibilang cempreng itu aku post di sosial media pada waktu itu LinkedIn. Aku post aja gitu. Waktu itu masih zamannya SoundCloud. Kalau teman-teman tahu SoundCloud. Itu kalau sekarang mungkin udah podcast, Spotify dan lain sebagainya. SoundCloud itu podcast zaman jebot lah gitu. Nah, aku post di situ sampai akhirnya ada seorang dari TV kabel gitu yang ngontek, "Mas, tertarik nggak buat ngisi suara program A gitu?" Wah, pada waktu itu sebagai seorang eh, anak desa begitu ya, enggak ding. Waktu itu kayak baru banget karena waktu itu masih belum kebentuk banget suaranya dan punya banyak obstacle lah, banyak obstacle yang terjadi. Jadi belum sepercaya diri itu. Kayak gila nih, apaan nih, blessing in disguise banget gitu. Kayak atau ada orang ngontek, "Mas berani ngisi suara nggak?" gitu. Gitu. Tapi teman-teman kalau misalnya ada kesempatan seperti itu langsung hajar. Jangan ragu. Langsung hajar dan pastikan kalau teman-teman ketika sudah terpilih berikan berikan kemampuan terbaik. Do your best gitu aja. Jadi nggak usah khawatir yang gimana-gimana. Once lo kepilih, lo berarti udah dipercaya, udah gitu aja. Tinggal kasih yang terbaik. Gitu. Oke, terima kasih Mas Andri, terima kasih juga Mas Richard tadi sudah bertanya. Lalu balik lagi ke chat, ada Mbak Dewi. Masukin emosi di suara tuh gimana Mas Iyo? Gimana caranya masukin emosi? Ya tinggal gimana kita bisa menciptakan satu kesan dalam skill voice acting. Ada yang namanya theater of mind, teman-teman. Theater of mind itu akan membantu kita menciptakan suatu gambaran visual untuk memberikan nyawa pada sebuah pesan. Gitu. Jadi kita gambar nih, coba. Aku marah, bayangan marah tuh gimana? Teriak, suaranya cepat, apalagi ya? Teriak, suaranya cepat, kemudian menggebu-gebu gitu. Atau suara yang keibuan. Contoh nih ya, contoh. Suara keibuan itu kan aku laki-laki, aku akan mencoba menjadi seorang ibu.
bagaimana aku menjadi seorang ibu, aku harus bisa memberikan sense kalau suara ini seperti seorang perempuan. Lalu lembut, penyayang, kayak gitu. Kita coba kita bangun gambaran. Kita kasih gambaran visual. Visual itu yang kemudian akan kita berikan ke orang yang akan lawan bicara kita. Kurang lebih kayak gitu Mbak Dewi. Terus, terima kasih Mbak Dewi. Anyway, Mas Yoga, Kak, cara handling intonasi dan tempo bicara pada saat kita marah gimana ya? Maksudnya, saya pengen audiens tahu saya marah, tapi yang dilihat bukan saya marah-marah, intonasi yang tinggi. Bisa marah itu tidak mesti suara tinggi, tapi bisa dengan yang pertama gini. Kalau tentang tempo berarti harus ambil nafas dulu. Hitung 1 2 3 sampai 10, katanya gitu kan. 1 2 3 4 sampai 10 itu reda tuh. Habis 10 terus balik lagi. 1 2 3 sampai 10, 10 sampai 1 gitu. Dihitung, habis itu nanti kan agak reda. Ketika kita marah, kayak bagus kayak gitu. Gitu. Itu contoh satu statement. Atau kamu kok kayak gitu? Itu bisa juga. Kurang lebih seperti itu. Tapi harus dalam konteks yang tepat ya, Mas Yoga ya. Jadi cukup diem, terus kasih satu tekanan dalam kata yang pengen ditekan. Kurang lebih sih kayak gitu ya, Mas Yoga. Semoga terjawab ya, Mas Yoga. Mas Ade, gimana caranya biar pas ngomong orang tetap memperhatikan? Intonasi, Mas. Intonasi itu akan membuat orang terbuai. Biasanya kebanyakan gitu. 4 hal tadi. Artikulasi, intonasi, volume, tempo. 4 hal itu tadi yang akan bisa membantu teman-teman, Mas Ade, untuk bisa orang ngomong tetap memperhatikan. Dan yang pasti, attention-nya adalah di mana topiknya. Nah, ini berbicara hal yang lain lagi. Tapi kemampuan orang untuk bisa menjadi attention, point of attention, itu adalah bagaimana cara dia bisa berbicara dan mengutarakan apa yang ada di pikirannya dengan runut. Gitu. Kalau di public speaking, kita ada 3 hal. Ada 3B. Yang pertama adalah berani. Berani berarti percaya diri. Yang kedua adalah berurutan. Omongan yang kita sampaikan itu ada urutannya. Teratur. Yang ketiga adalah body language. Bagaimana tubuh kita, bagaimana ekspresi kita, bagaimana gerak tangan, badan, segala macam itu berperan dalam komunikasi kita. Gitu Mas Ade. Mbak Indah, Uma Eca, halo, selamat malam. Mezzo-sopran itu kalau di dunia VO nama lainnya apa ya Mas? Mezzo-sopran, middle voice, middle lah ya, karena mezzo kan di tengah. Mungkin middle lah. Suara tengah. Gitu. Oke. Halo, selamat malam Dayana. Jenis proyek VO yang paling berkesan buat Kak Iyo. Wah, banyak. Gak bisa disebutkan satu persatu. Anime ada. Pernah ngisi Demon Slayer. Kimetsu no Yaiba. Kalau iklan pernah ada beberapa iklan digital. Kit Johnson & Johnson gitu pernah. Johnson & Johnson. SC Johnson pernah ngisi Life Boy.
banyak deh. Iklan anime, semua karya suara yang pernah aku yang bisa didengarkan sekarang itu aku suka, senang. Karena wah ternyata sampai di situ pencapaiannya gitu. Punya genre karakter favorit suara karakter suara favorit still the one and only Peter Cullen Optimus Prime. Itu itu luar biasa sih, luar biasa sekali. Terus gimana cara membedakan emosi orang dari intonasi suara orang yang sudah biasa dengan hal kreatif dalam bersuara? Hah? Gimana maksudnya? Gimana cara membedakan emosi orang dari intonasi? Boleh ditulis lagi? Kurang paham maksudnya. Terima kasih anyway. Terus Mbak Dewi, voice over yang sering aku dengar waktu telepon nomor perusahaan. Itu voice over betul. Itu namanya IVR, Interactive Voice Record. Tuh. Mas Richard, dulu SoundCloud rata-rata nyanyi. Iya dulu. Tapi aku menggunakan SoundCloud sebagai diisi suara di situ. Jadi konten-konten suaraku aku masukin di SoundCloud karena pada waktu itu taunya cuma SoundCloud. Begitu, sudah dijawab juga Mbak Kolida. Terima kasih Mbak Kolida. Terus Mas Ferlis Gulo. Cuma pakai HP Bang Yo. Kenapa dengan handphone? Nggak ada masalah dengan handphone kok. Pakai aja. Pakai handphone dan semakin yang penting kontennya naik, yang penting kontennya bisa dinikmati, punya standar broadcast yang baik, nggak kresek-kresek, nggak rusak gitu-gitu, nggak peak, nggak pecah. Nah itu sekarang banyak kok. Kayak kemarin siapa yang Dilan itu juga dia pakai handphone biasa banget nggak sih? Gitu. Itu bisa bisa digunakan. Pokoknya coba bikin aja dulu dengan apa yang dipunya. Tapi nggak pernah masuk. Nah, untuk koreksi pun nggak ngerti, Bang. Gara-gara review untuk peserta nggak ada, jadi kadang stuck. Oke. Betul, cari mentor seperti kata Mbak Eca. Jadi, memang perlu ada, apa namanya ya, ada benchmark lah. Benchmark untuk bisa nanti ada yang menilai gitu. Tapi penilaian itu bukan berarti akan menjatuhkan. Penilaian ini harus ditanggapi sebagai suatu hal yang positif untuk kita bisa berevaluasi. Kurang lebih kayak gitulah. Gitu Mas. Oke, ada pertanyaan lagi? Kayak Kimetsu no Yaiba jadi siapa Mas? Jadi penjahatnya Tanjiro yang paling pertama. Dah itu doang. Walaupun sebentar saya bangga sekali di situ. Satu lagi Mas, adakah rutinitas vocal warming up yang sering Mas Yo lakukan? Ada. Humming, flip-flap, lion face, itu menjadi andalanku untuk aku dari dulu latihan itu. Jadi latihanku dulu di kamar mandi. Setiap mandi, aku akan humming karena ketika di kamar mandi itu biasanya ada resonansi yang kita bisa dengar bareng gitu lah. Bisa kita dapat feedbacknya gitu. Nah itu tuh akan melatih otot perut, otot diafragma, humming itu. Jadi humming itu yang benar adalah humming itu biasanya yang getar di sini. Tapi bukan di sini yang benar. Yang benar adalah di bagian punggung. Nah, ini karena mohon maaf ya, karena teman paling gampang aku biasanya kalau di latihan praktek
ketika praktek, ketika praktek di kelas, aku menyebutnya di tempat kaitan bra. Nah, disitulah tempat humming yang getar itu yang benar. Gitu. Coba teman-teman pegang di punggung, di bagian tempat kaitan bra. Cowok, aku yakin kamu juga tahu sih di mana tempat kaitan bra berada kan? Nah, di situ itu kalau kita lagi humming, kalau misalnya nggak getar, coba diturunin. Nah, itu yang latihannya di situ karena kita perlu kesadaran untuk otot di diafragma itu harus aktif. Gitu. Oke? Semoga terjawab ya Mas Andri. Terus Mbak Eca, flip-flap itu kayak apa? Lip kayak semacam lip trill. Gitu. Terus anyway, nanti teman-teman habis ini akan aku undang ke grup. Jadi nanti habis ini kita akan ada apa nih? Ada barcode, nanti teman-teman bisa gabung ke grup. Terus kebetulan audisi saya SMA dan mereka sulit banget konsentrasi. Apakah tips buat menarik perhatian mereka? Targetnya Mas SMA, mungkin bisa coba cari tahu tren terkini. Persis. Aku mau menjawab itu. Betul, cari tahu tren terkini Mas. Dan openingnya kalau bisa jangan yang terlalu jangan terlalu straight seperti pada umumnya. Tahu nggak? Di TikTok lagi ada ini nih, gitu. Gitu. Itu bisa jadi attention seeker. Begitu. Kurang lebih sih seperti itu ya. Ini sebenarnya kalau misalnya berbicara soal generasi sekarang itu gen alpha, gen alpha lah jatuhnya ya. Kalau sekolah mungkin gen alpha. Mereka itu kita hanya diberikan waktu 7 second untuk bisa menarik perhatian mereka. Nah, itu tantangannya. 7 second itu gimana caranya? Yang pertama mungkin bisa kayak kasih greeting yang kencang di depan. Kalau nge-MC biasanya, "Weh, selamat pagi," gitu, langsung gitu. Atau kalau misalnya mengajar dalam kelas ya nggak mungkin teriak ya gitu. Tapi mungkin kayak bisa tanya apa yang terbaru atau kemarin ada episode apa atau lagi ada memes apa yang lagi naik. Bisa kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu, Mas. Oke. Mbak Erma, mengurangi suara becek gimana, Kak? Mengurangi suara becek, beceknya karena apa? Kalau karena mulutnya kering, ya berarti harus, kan kadang ada yang pasokan air liurnya lumayan banyak gitu ya. Jadi itu harus bisa dikendalikan sambil minum, eh, terus akhirnya jadi nggak berdecak gitu. Tapi kalau misalnya karakter suaranya memang karakter suara becek, biasanya itu suara rendah. Satu sisi tidak ada yang salah dengan suara becek karena ada beberapa penyiar yang suaranya becek dan dia, kalau teman-teman pernah dengar Sesa Nasution dulu di Prambors tahun 2000 sekian, tahun 2000-an awal. Mungkin kalau teman-teman yang di sini eh, kelahiran tahun 9 sampai 90-an tahu lah ada namanya Sesa Nasution. Itu suaranya becek banget gitu. Tapi nggak ada yang salah kok dengan suara becek. Gitu teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita kembali dulu ke
Masih adakah pertanyaan? Kalau tidak ada, boleh kasih react untuk acara malam hari ini, teman-teman.